Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Pancasila. Izinkan saya mengawali paparan ini dengan satu keyakinan bahwa dalam menghadapi kompleksitas tantangan ekonomi global hari ini, kita tidak hanya memerlukan strategi yang kuat, tetapi juga fondasi nilai yang kokoh. Dan disitulah sistem ekonomi Pancasila berdiri, bukan sekedar sebagai konsep idealis, tetapi sebagai kerangka strategis yang lahir dari jati diri bangsa dan yang kini relevansinya justru semakin naik. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Al-Fajar, alamat saya itu di Jakarta Pasar Minggu, nomor telepon saya sudah tertera, saya dulu pendidikannya itu ada sistem informasi, dan S2 saya ilmu politik. Pengalaman kerja saya pernah bekerja di Product Development Bank Indonesia, Bank Bukopin, lalu saya di KPU dan di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Baik, materi yang saya akan paparkan yaitu ketika dunia bergejolak, Pancasila menjawab. Sistem ekonomi Pancasila di tengah krisis global. Pelajaran berharga dari kebijakan tarif Trump yang saat ini sedang dilakukan oleh Amerika terhadap seluruh bangsa yang ada di dunia. Saya awali dengan satu pertanyaan sederhana bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi otomatis menjamin kesejahteraan semua rakyat. Kita tahu jawabannya? Ya, tidak. Maka dari itu, mari kita telah sistem ekonomi khas Indonesia. Bukan hanya soal angka, tapi juga nilai, yaitu ekonomi Pancasila. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk menyelami gagasan ini, melatih sebuah kajian kritis atas kebijakan tarif proteksionis Donald Trump, dan bagaimana nilai-nilai Pancasila justru hadir sebagai jawaban strategis, bukan hanya ideologis. Next, ketiga, ketika Donald Trump menjabat Presiden Amerika Serikat, ia memperkenalkan kebijakan tarif impor yang sangat agresif, khususnya terhadap barang-barang dari Tiongkok. Alasan utamanya adalah melindungi industri dalam negeri. Ini cukup bagus sih, melindungi industri dalam negeri, mengurangi defisit perdagangan, dan memperkuat ekonomi nasional. Namun hasilnya, dunia terperangkap dalam apa yang disebut perang dagang, yaitu harga bahan baku naik, pasar global terguncang, negara-negara berebut menyelamatkan diri dengan kebijakan proteksionis baru. Itu bukan hanya soal ekonomi, ini tentang arah dunia. Apakah kita menuju ke masa depan yang saling mendukung dan saling menutup diri? Contoh, delegasi Indonesia yang berkunjung ke Amerika, bagaimana nilai bad news-nya itu adalah Indonesia yang harus nego untuk turunkan nilai tarif pajak menjadi naik jadi 47% tertinggi di ASEAN. Mari kita lihat bagaimana negara adidaya seperti AS berperilaku di panggung ekonomi dunia. Ketika Presiden Trump memainkan tarif impor bagi negara-negara seperti Tiongkok, yang terjadi adalah perang dagang. Harga barang naik, ketegangan meningkat, dan rantai pasok global terguncang. Pelajaran pentingnya, ketika ekonomi hanya dikelola berdasarkan kepentingan unilateral, maka etika dan stabilitas global jadi korban. Lanjut, yang keempat itu adalah gagasan Pancasila. Dalam pusaran ketegangan ekonomi global itu, Indonesia punya fondasi yang berbeda, yaitu Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila bukan sekedar konsep, tapi refleksi dari jati diri bangsa. Ia dibangun atas prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan rakyat dalam ekonomi, gotong royong, dan kekeluargaan. Manusia sebagai subjek ekonomi, bukan objek pasar. Ketika negara-negara lain sibuk menutup pasar dan menaikkan tarif, Pancasila mengajarkan inklusivitas dan keseimbangan antara efisiensi dan keadilan, antara pertumbuhan dan pemerataan. Itu ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Ia menolak ekstrim kapitalisme yang hanya mengejarkan profit, dan juga menolak sosialisme otoriter yang mengabaikan kebebasan. Kita punya 5 dasar negara Pancasila.
Pertama adalah ketahanan, di mana ekonomi harus etis dan menjunjung tanggung jawab. Kemanusiaan, perlindungan terhadap pekerja, kelompok rentan, dan lingkungan. Persatuan, penguatan ekonomi nasional berbasis keadilan antar wilayah. Yang keempat adalah kerakyatan. Ekonomi dikelola dengan musyawarah, bukan oligarki. Kelima, keadilan sosial. Kebijakan fiskal, subsidi, dan akses sumber daya harus merata. Dengan begitu, Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi ekonomi bangsa yang inklusif. Ada pertanyaan? Oh, belum. Ya udah, kita coba lanjut ke ini dia. Mari kita bandingkan secara tajam analisis krisis, yang itu tarif Trump dengan ekonomi Pancasila. Tujuannya itu jelas, melindungi industri AS. Kalau ekonomi Pancasila dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Pendekatannya adalah kompetitif, konfrontatif. Ekonomi Pancasila adalah kolaboratif dan berkeadilan. Dampak global, disruptif rantai pasok. Kalau tarif Trump, kalau ekonomi Pancasila adalah stabilitas dan kemandirian. Yang kelima adalah nasionalisme ekonomi eksklusif. Kalau ekonomi Pancasila adalah nasionalisme ekonomi sama dengan inklusif. Apa yang bisa kita pelajari? Ya, kebijakan ekonomi yang hanya berorientasi pada kekuatan dan proteksi bisa menciptakan instabilitas jangka panjang. Sementara Pancasila, meskipun tidak populer sebagai pendekatan arus utama, menyimpan kekuatan besar, menyatukan efisiensi pasar dengan keadilan sosial. Ini bukan sekedar teori, kita lihat misalnya saat pandemi COVID-19, ketahanan ekonomi Indonesia justru tumbuh dari kekuatan UMKM, koperasi, dan gotong royong masyarakat. Semangat asli dari ekonomi Pancasila. Jika kita ukur dengan indikator keadilan sosial, etika, dan keberlanjutan, sistem ekonomi Pancasila memberikan skor tertinggi karena menyimbangkan kebebasan dan keadilan. Implikasi strategis bagi Indonesia. Dalam konteks kementerian, pelajaran ini punya makna strategis. Yang pertama adalah kebijakan fiskal dan perdagangan kita harus tetap terbuka, tapi berdaulat, bukan ikut-ikutan proteksionis. Yang kedua adalah harus ada keberanian untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar perumusan strategi ekonomi nasional, bukan sekedar slogan. Yang ketiga, perlu penguatan ekosistem ekonomi rakyat, koperasi, UMKM, dan BUMDes yang berbasis gotong royong, bukan sekedar pasar bebas. Artinya apa? Artinya kita tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, namun kita juga mengejar kualitas pertumbuhan yang merata, manusiawi, dan berkelanjutan. Oke, lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam menghadapi tantangan global yang terus berubah, kita dihadapi pada pilihan. Yang pertama adalah mengikuti arus atau menentukan arah. Sistem ekonomi Pancasila memberikan kita pedoman bahwa pembangunan ekonomi tidak harus mengorbankan keadilan, dan pertumbuhan tidak harus menjauh dari nilai-nilai luhur bangsa. Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tapi juga sebagai ruh dari setiap kebijakan ekonomi yang kita rumuskan dan jalankan bersama. Nah, kita penutup. Ketika dunia hari ini memilih jalan masing-masing dari proteksionisme dan ekstremisme pasar, Indonesia justru memiliki jalan tengah yang luhur, yaitu adalah Pancasila. Pancasila bukan sekedar warisan ideologis, ia adalah strategi ekonomi masa depan. Ini adalah masa depan kita, ekonomi Pancasila. Ketika dunia bergejolak, Pancasila menjawab. Dan hari ini jawaban yang kita butuhkan lebih dari sebelumnya. Ekonomi Pancasila bukan masa lalu yang dipoles, tetapi masa depan yang harus diperjuangkan bersama. Dan saat posisi strategis Bapak atau Ibu sebagai pimpinan kementerian yang hadir di sini, peluang untuk menjadikannya sangat terbuka, nyata. Mari kita tidak hanya menjadi pelaksana anggaran, tapi juga penggerak keadilan sosial. Moto kita hari ini adalah ekonomi Pancasila dimulai dari kebijakan yang Bapak Ibu putuskan hari ini. Ya, demikian paparan singkat dari kami selaku Mahasiswa Pratama BPIP. Mudah-mudahan paparan ini bisa
menjadikan kita semangat untuk menjalankan ekonomi Pancasila untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Demikian, mungkin ada pertanyaan? Oh baik, karena tidak ada pertanyaan kita cukupkan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera. Salam Pancasila. Terima kasih.